Di shelter air panas, Nur ngerasa seperti ada yang menarik badannya ke arah kiri yang dimana posisinya itu adalah jurang. Nur tetap coba fokus dan dia coba baca-baca doa yang dia bisa dan waktu. Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Jadi kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang dituliskan atau dikirimkan oleh Nur Hanifah lewat DM Instagram. Jadi dia ini menceritakan pengalamannya waktu mendaki ke Gunung Gede Pangrango, di mana dia ini gak sadar kalau dia mendaki dengan kondisi hamil muda. Dan selama pendakiannya, dia ini mengalami banyak kejadian mistis, seperti hampir ditarik ke dalam jurang. Daripada penasaran, langsung saja mari kita mulai ke ceritanya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa kalian silahkan ya subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, agar kalian ini nggak ketinggalan kalau ada cerita-cerita menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Namanya adalah Nur Hanifah. Jadi di bulan Oktober tahun 2019, Nur dan keempat temannya berencanakan untuk mendaki ke Gunung Pangrango via Cibodas. Tanggal 29 Oktober, mereka ini berangkat dari Jakarta menuju ke base camp Cibodas dan mereka sampai itu sekitar pukul 2 dini hari. Pada tanggal 30 Oktober pukul setengah 6 pagi, mereka bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Saat itu, mereka ini berangkat 5 orang cuy. Jadi 2 diantaranya ini pemula dan salah satu cewek yaitu temannya si Enur, ternyata dia ini sedang haid alias datang bulan. Di awal naik semuanya berjalan normal, gak ada yang aneh-aneh. Dan mereka ini nge-trek sekitar 10 jam dari base camp sampai ke kandang badak. Kurang lebih mereka ini sampai di kandang badak sekitar jam setengah 4 sore coy. Semuanya normal seperti biasanya. Mereka lanjut untuk mendirikan tenda. Ada juga yang melakukan persiapan untuk memasak dan lain sebagainya. Setelah tenda berdiri, kemudian mereka memutuskan untuk istirahat. Dan malamnya sekitar pukul 8 malam, mereka memutuskan untuk bangun dan nyeduh minuman hangat, ya mungkin sekalian untuk menghangatkan tubuh mereka. Setelah ngobrol-ngobrol dan minum minuman hangat sekitar jam 11 atau jam 12 malaman, mereka memutuskan untuk lanjut istirahat tidur di dalam tenda. Nah, keanehan dimulai dari sini saat mereka tertidur. Jadi sekitar jam 2 dini hari, Nur ini ngerasa ada sesuatu yang seperti menarik perutnya. Dan gak sengaja dia melihat sosok itu. Sosoknya itu kayak nenek-nenek dan memiliki kuku yang lumayan panjang gitu. Jadi kayak tau lah ya. Tapi waktu itu dia masih belum mikir apa-apa ya. Dia coba berpikir positive thinking. Dia mencoba membaca doa yang sebisanya. Dan alhamdulillah akhirnya dia bisa tidur kembali tanpa adanya gangguan. Jadi keesokan paginya Nur ini pergi ke toilet yang ada di kandang badak. Ya biasalah namanya cewek, dan sekalian dia ini ternyata mau ngetes pakai tes pack. Jadi tes kehamilan lah. Karena memang 7 hari sebelumnya atau seminggu terakhir ini si Nur ini sedang rajin-rajinnya mengetes kehamilan menggunakan tes pack. Namun hasilnya tetap negatif. Dan kali ini pas dia melakukan tes pack di gunung, di kandang badak Gunung Gede Pangrango, hasilnya malah positif cuy. Ajaib kan? Artinya dia ini mendaki dengan kondisi yang hamil muda. Singkatnya setelah Nur selesai di toilet dan teman-temannya juga udah nyiapin buat keperluan summit, akhirnya mereka memutuskan untuk summit ke puncak. Mereka memutuskan untuk summit ke puncak sekitar setengah 7 pagi. Di trek mereka menghabiskan waktu sekitar 5 jam karena memang jalurnya yang lumayan panjang. Sebenarnya mereka ini awalnya berniat untuk nggak jadi summit ya. Jadi waktu di tengah perjalanan mereka mutusin udahlah turun aja gitu lah. Tapi di antara rombongan mereka kan ada 2 orang yang pemula. Jadi otomatis Nur dan kawan-kawannya kan nggak enak kan karena si 2 pendaki pemula ini kan lagi semangat-semangatnya.
Jadi akhirnya mereka tetap lanjut ke puncak dan menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Mereka ini sampai di puncak sekitar jam setengah 12 siangan. Dan mereka nggak sempat mampir ke Mandalawangi karena mereka hitung-hitung itu waktunya kayaknya nggak cukup deh gitu kan. Jadi ya mereka di puncak saja, mereka berfoto-foto dan menikmati indahnya puncak Pangrango. Jadi saat teman-temannya ini melakukan foto-foto di puncak, si Nur ini moodnya udah nggak bagus coy ya, namanya juga hamil muda kan. Jadi dia ini udah ngerasa feelingnya itu nggak enak dan dia izin ke teman-temannya untuk turun duluan. Akhirnya Nur Hanifah turun sendirian dari puncak Pangrango menuju ke kandang badak. Dan saat di perjalanan, dia ini istirahat di sebuah batu. Pas dia istirahat di jalur, ada dua pendaki cowok yang menghampirinya. Dua pendaki cowok itu ngajakin untuk turun bareng karena kondisinya kabut itu udah turun dan suasana menjadi semakin gelap. Akhirnya Nur mutusin untuk bergabung dengan dua orang pendaki itu ya. Jadi posisinya itu Nur di tengah, sedangkan dua pendaki itu yang satu di depan dan yang satu lagi di belakang si Nur ini. Di tengah perjalanan, pendaki yang ada di paling belakang, dia ini ngerasa kalau ini tuh udah agak aneh gitu ya. Jadi kayak jalur yang mereka lewati itu gak sama seperti jalur waktu mereka naik. Karena gak ada tanda-tanda kalau itu adalah jalur pendakian. Jadi yang mereka temui itu malah hutan yang cukup rimbun dan banyak banget lumut-lumut di sekitaran mereka. Di situ kondisinya itu gerimis cuy dan kabut juga udah sangat tebal. Wah pokoknya Nur ini udah pikirannya udah kemana-mana lah, udah kacau banget lah dia. Ditambah lagi kan salah jalan gitu kan. Keadaan semakin kacau dan salah satu dari mereka ada yang berteriak, "Woi, kita salah jalan." Akhirnya mereka bertiga mencoba mencari jalan keluar dari keadaan tersebut. Mereka terus mencari, mereka mencoba untuk menenangkan diri mereka agar menemukan jalan keluarnya. Setelah mencari dan mencari dengan sisa tenaga yang mereka punya dan juga tak lupa mereka berdoa sebisanya, alhamdulillah mereka bisa menemukan jalur yang semestinya, yaitu jalur pendakian Cibodas yang memang sama seperti waktu mereka naik. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di pos kandang badak sekitar jam setengah 3 sore. Dan kondisinya waktu itu teman-temannya si Nur ini belum turun cuy. Jadi teman-temannya ini masih di atas sana alias belum di tenda. Karena capek dan lapar, akhirnya Nur mutusin buat ngeluarin perbekalan mereka. Dan Nur coba untuk memasak agar perutnya ini terisi cuy. Tapi parahnya lagi kan kondisinya itu kan gerimis ya. Jadi si kompornya ini dimasukin ke dalam teras tenda. Dan waktu angin kencang, apinya itu semakin membesar dan hampir saja ngebakar matras dan juga tendanya. Nur mulai panik tuh di situ karena wah dia udah ketakutan banget lah. Dia teriak-teriak sampai akhirnya pendaki yang ada di sekitarnya itu datang ke tendanya Nur untuk nolongin si Nur ini. Dan akhirnya Nur ini gak jadi masak cuy. Jadi dia mutusin buat nunggu temen-temennya turun aja. Baru dia masak dengan temen-temennya. Singkat cerita sekitar setengah jam kemudian. Akhirnya temen-temen yang dari atas udah sampai juga di kandang badak. Mereka kemudian sama-sama masak untuk makan. Untuk nyiapin tenaga buat perjalanan turun. Jadi waktu mereka lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba hujan turun semakin besar. Otomatis mereka mengurungkan niat mereka untuk turun. Jadi kayak ditunda lah turunnya. Jadi mereka ini turunnya nunggu hujan udah mulai reda. Sekitar jam 5 sore hujan udah sedikit agak reda. Tapi masih kondisi gerimis ya. Dan mereka memutuskan untuk memaksakan tetap turun. Karena kondisinya besoknya itu mereka harus bekerja. Akhirnya mereka ini turun bareng dengan rombongan pendaki tadi yang nemenin Nur waktu kesasar. Jadi rombongan mereka itu ternyata totalnya ada 7 orang. Dan akhirnya mereka itu turun dengan rombongan Nur. Jadi totalnya itu kurang lebih sekitar 12 orang. Dan Nur merasa kalau ya udah lumayan lega lah karena kondisinya kan semakin ramai gitu kan. Walaupun itu udah waktu menjelang maghrib sebenarnya. Nah di sini pengalaman horor yang bener-bener horor tuh dimulai dari sini. Kenapa? Karena pas mereka turun ternyata itu adalah malam Jumat. Ada yang head,
ada yang hamil muda, ada yang pemula juga. Lengkaplah mereka semua. Jadi pas mereka jalan itu kan setengah jam kemudian udah mendekati waktu maghrib kan. Dan akhirnya mereka mutusin untuk break, lebih jaraknya itu sekitar 10 menit dari kandang badak. Feeling Nur di sini udah gak enak banget cuy, karena dia ini ngelihat ada seperti sosok yang sedang memperhatikan rombongannya. Jadi sosok itu lumayan gede dan dia ini memakai seperti jubah hitam dan dia sedang ngintip di balik pohon yang lumayan besar. Saat Nur dan rombongannya jalan, fokus Nur udah lumayan buyar di situ karena ternyata sosok yang tadi itu nggak diem atau stay. Jadi dia ini terus ngikutin rombongan si Nur dan kawan-kawan ini. Nah, saat mereka sampai di shelter kandang batu, si Nur ini tiba-tiba kebelet pengen buang air. Dan akhirnya si Nur izin ke teman-temannya buat buang air sebentar, ditemani dengan teman ceweknya yang memang lagi head. Dan saat si Nur ini mau buang air, ternyata sosok itu masih terus mengikutin coy. Jadi walaupun si Nur ini udah bilang kayak numpang gitu. Tapi sosok yang hitam gede itu tetap ngikutin si Nur ini. Akhirnya setelah selesai buang air, Nur kemudian bergabung dengan rombongannya dan mereka melanjutkan perjalanannya. Di shelter air panas, Nur ngerasa seperti ada yang menarik badannya ke arah kiri yang dimana posisinya itu adalah jurang. Nur tetap coba fokus dan dia coba baca-baca doa yang dia bisa, dan waktu udah ngelewati dari shelter air panas, dia masih merasa ada tarikan ke arah sebelah kiri itu. Tapi untungnya ada salah satu rombongan pendakinya yang cowok itu udah kayak mulai paham lah, jadi dia sedikit agak megangin Nur agar dia ini gak terpleset atau terjatuh ke arah jurang. Nur masih mencoba untuk kuat walaupun tarikan itu semakin lama semakin kuat. Dan akhirnya yang gak disangka-sangka, yang gak diharapin tiba. Nur tiba-tiba terjatuh, terpleset. Tapi untungnya dia tidak sampai terperosok ke dalam jurang. Semua rombongan yang ada di situ tidak ada yang berpikir aneh-aneh. Jadi mereka ini berpikirnya ya mungkin Nur kelelahan. Karena dia kondisinya sedang hamil muda. Dan akhirnya tas Nur dibawakan oleh salah satu temannya yang laki-laki. Tapi waktu itu si Nur ini gak cerita apa-apa ke temen-temennya. Walaupun ya aslinya dia itu kan merasa ditarik gitu kan. Dan dia gak cerita ke temen-temennya karena memang gak dianjurin cerita di pendakian. Waktu itu kan juga kondisinya malam kan. Takutnya temen-temennya juga semakin panik dan malah menghancurkan pendakian itu. Dan Nur baru mau bercerita tentang apa yang dialaminya ternyata nanti setelah di bawah atau di rumah. Nah setelah jatuh itu Nur sedikit agak emosi lah. Dia udah capek banget lah dengan kondisi yang dia alamin waktu itu. Jadi dia bilang kalau mau celakain gue aja, jangan anak gue. Dan alhamdulillah setelah kejadian jatuh itu, sosok yang tadi seperti mengikuti Nur ini tiba-tiba menghilang dan entah kemana. Keadaan mulai sedikit agak normal lagi. Nur tidak melihat apa-apa dan tidak merasakan tarikan lagi. Hingga akhirnya mereka sampailah di Telaga Biru. Ternyata gangguan belum berhenti sampai di sini. Di Telaga Biru bukan hanya Nur, mereka semua rombongan melihat apa yang Nur lihat. Jadi percaya nggak percaya, mereka melihat ada sosok seperti kuntilanak sedang berenang di Telaga Biru. Namun saat itu mereka sebenarnya silent ya. Jadi kejadian ini tuh baru diceritain ketika mereka sampai di bawah. Mereka semua silent dan mereka semua langsung bergegas. Jadi istirahatnya itu udah bentar aja lah di Telaga Biru itu. Mereka buru-buru lanjutin cepat-cepat untuk melanjutin turun perjalanan menuju ke base camp Cibodas. Mungkin kalian yang biasa lewat Cibodas dan lewat Telaga Biru mungkin paham lah kondisinya ya. Karena memang auranya di situ tuh kayak agak beda aja sih dengan tempat-tempat lainnya. Akhirnya mereka cepat-cepat untuk melanjutin perjalanan karena waktu itu juga sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ya artinya udah larut malam lah ya. Mereka cepat-cepat untuk sampai ke base camp sebelum nantinya akan lanjut perjalanan menuju ke Jakarta. Jadi waktu mau ke pintu Cibodas, jadi sebelum pintu itu si Nur ngelihat ada sosok makhluk
kurcaci yang senyum kepada si Nur ini. Dan Nur mencoba untuk membalas senyumannya dengan memberikan senyuman yang sangat manis. Dan Nur ngerasa bahwa itu adalah penutupan. Mereka sampai di base camp Cibodas itu sekitar jam 12 malaman. Dan sambil nunggu bis yang ke arah Jakarta, mereka ini saling sharing cerita pengalaman tentang apa yang dialaminya kepada satu sama lainnya. Dan ternyata di sini baru ketahuan bahwa di Telaga Biru ternyata semua juga merasakan dan melihat apa yang Nur lihat. Sosok kuntilanak sedang berenang di Telaga Biru. Mungkin kalau kalian ngalamin sendiri sih mungkin lebih merinding ya. Jam 11 malam di Telaga Biru yang memang terkenal angker gitu kan. Alhamdulillah dari perjalanan itu mereka bersyukur masih bisa pulang dengan selamat dan sehat tentunya. Nur juga seneng juga kan karena ketemu dengan teman baru, yaitu rombongan yang sempat nolongin dia. Karena memang kalau di pendakian kan kita naiknya berapa orang, turunnya itu bisa kenal banyak temen lah. Dan yang paling bahagianya lagi ternyata janin yang ada di kandungan Nur ternyata masih selamat dan sehat. Ya mungkin kalau sekarang bayi itu sudah lahir kali ya. Dan Nur juga katanya mau menceritakan pengalaman yang dialami kepada si anaknya itu. Dan dia juga mungkin akan mengajak si anaknya untuk mendaki Gunung Pangrango dan gunung-gunung lainnya lagi. Jadi percaya ataupun tidak itu kembali ke pribadi masing-masing lah ya. Tapi ya semoga saja dari kisah Nur ini. Jadi dia ini mendaki bersama dengan 5 temannya dan 2 pemula. Salah satu ada yang head, salah satu juga ternyata sedang hamil muda. Dan kalau lagi hamil sih sebenarnya tidak disarankan untuk melakukan olahraga yang ekstrim ya. Jadi sebelum kalian mendaki, alangkah baiknya cek dulu kehamilan kalian atau si Nur ini kan udah bawa test pack ke gunung kan. Artinya dia sebenarnya udah agak sadar lah kalau misalkan dia ini ada kemungkinan hamil. Jadi sebaiknya kalau belum ada kepastian itu ya jangan mendaki atau mengambil resiko yang lumayan tinggi sih. Kemudian kalau lagi head sih ya sebaiknya memang jangan lah ya. Di sini aku mau ngesorotin tentang Nur ini. Jadi Nur ini kan udah sampai ke puncak, udah bareng-bareng tuh. Kondisinya lagi hamil muda ya. Tapi kenapa dia malahan turun duluan? Nah itu yang sangat disayangkan sih. Jadi baiknya itu temennya itu ada yang nemenin. Jadi nggak sendirian lah. Cuman beruntungnya ada 2 pendaki yang mau nemenin itu pendaki dari rombongan lain. Coba kalau nggak ada temennya kan bisa lebih bahaya kan. Mungkin itu aja sih ya. Dan memang kalau yang aku alami sendiri juga waktu di Telaga Biru itu memang ada hawa-hawa yang agak beda sih. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih dingin, mungkin kan air juga kali ya. Tapi emang mungkin kalian coba sharing aja ya pengalaman waktu di Telaga Biru itu. Pasti memang agak, apakah ada yang merasakan hal yang sama atau biasa aja, silahkan tulis di kolom komentar lah ya. Ya mungkin itu saja sih dari gua Ipul. Mungkin ya kurang lebihnya gua mohon minta maaf ya. Dan mohon dukungannya, dan buat kalian yang punya cerita horor atau cerita pendakian, boleh banget di share ke Instagram kami @mahasiswasiluman atau via email di silumanmanajemen@gmail.com yang ada di deskripsi. Ya semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nur Hanifah ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, gue Ipul, mahasiswa Siluman.